Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifaisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Danantara kini tengah menjadi sorotan publik lantaran besarnya wewenang dan dana yang dikelola lembaga ini yang menuntut transparansi dan pengawasan. Pakar politik dari Universitas Hasanuddin menegaskan jika pengawasan ketat harus diterapkan guna menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan. Danantara, lembaga yang dibentuk di era pemerintahan Prabowo Gibran, kini menjadi topik perbincangan hangat di berbagai kalangan. Besarnya otoritas yang dimilikinya, terutama dalam pengelolaan dana menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan. Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Endang Sari MSI menilai bahwa pengawasan publik terhadap Danantara harus diperkuat agar lembaga ini tidak kebal hukum. Menurutnya lembaga ini harus tetap transparan dan dapat diaudit secara terbuka. Danantara ini kan kalau kita lihat ya dia makhluk baru yang saat ini menyita perhatian karena besarnya wewenang dan besarnya dana yang akan dikelola, dan itu melibatkan orang-orang penting yang pernah memerintah di negeri ini. Nah, saya kira lembaga seperti itu harus tetap di bawah kendali pengawasan publik. Lembaga itu tidak boleh resisten, lembaga itu juga tidak boleh anti kritik, lembaga itu tidak boleh kebal hukum. Jadi ruang pengawasan harus terbuka dan ruang partisipasi bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses kontrol terhadap lembaga itu harus diberi ruang. Saya kira dalam pengaturan teknisnya nanti hal itu pertama yang harus kita minta komitmen dari pemerintah saat ini, bahwa ini bukan lembaga kebal hukum dan ini lembaga yang setiap saat bisa kemudian dikoreksi, diaudit, kemudian bisa setransparan mungkin pada dana yang mereka kelola karena wewenangnya besar sekali. Endang Sari menambahkan keberadaan Danantara tidak akan mereduksi peran BUMN. Namun karena lembaga ini bergantung pada kebijakan pemerintahan yang berkuasa, maka kebijakan terhadapnya bisa berubah setiap pergantian pemerintahan. Yang terpenting menurut Endang Sari, setiap lembaga harus memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap Danantara harus menjadi perhatian utama guna mencegah potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kewenangan besar yang dimiliki Danantara, publik diharapkan terus mengawal dan memastikan bahwa lembaga ini berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Andrea Reren Karina, Unhas TV. Pemirsa, masyarakat adat di Indonesia terus mendesak pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah mandek selama 15 tahun. Tanpa payung hukum yang jelas, mereka rentan mengalami perampasan lahan dan ketidakadilan hukum. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat adat Indonesia dinilai sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga keberagaman manusia yang ada di Indonesia. Namun, masyarakat adat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan hak dan wilayah mereka. Meski telah berabad-abad mengelola hutan dan lingkungan secara berkelanjutan, masyarakat adat kerap terpinggirkan karena tidak memiliki legalitas hukum yang kuat. Menurut dosen antropologi Universitas Hasanuddin Makassar, Andi Batara Al-Isra, hingga kini rancangan undang-undang atau RUU masyarakat adat yang diharapkan bisa melindungi hak mereka masih belum disahkan setelah 15 tahun pembahasan. Jadi masyarakat adat di Indonesia kan dianggap sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga bukan cuma kelestarian lingkungan, tapi keberagaman manusia yang ada di Indonesia. Dan mirisnya mereka terkadang diperlakukan secara tidak adil gitu, karena mereka tidak punya legalitas hukum yang melindungi itu. Lebih lanjut, pengamat kebudayaan yang kerap disapa Bata ini mengatakan, jika RUU masyarakat adat sudah dibahas sejak 2010, tetapi belum disahkan. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak memiliki kepentingan politik yang cukup terhadap masyarakat adat. Hal serupa disampaikan oleh Ibnu Juda,
Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unhas yang berpendapat jika perampasan yang dilakukan pada masyarakat adat tidak hanya menghilangkan tanah mereka, namun menghapus memori dan sejarah hidup masyarakat adat. Kalau saya sendiri sebagai mahasiswa, saya juga termasuk sebagai masyarakat umum ya. Dan saya juga bisa melihat secara empatik terhadap, bahkan simpatik terhadap teman-teman yang sedang menyuarakan suara-suara yang menggaungkan RUU masyarakat adat ini. Karena seperti yang kita ketahui, perampasan-perampasan tempat hidup yang dimana dilakukan berbagai oknum yang bisa kita bilang ini mengambil masa kecil daripada teman-teman kita, mengambil daerah-daerah yang memberikan sebuah kenangan yang indah kepada mereka. Sehingga saya sebagai masyarakat sendiri tidak ingin ya untuk merasakan adanya hilangnya sebuah memori yang penting daripada kehidupan saya. Ibnu Judah menambahkan, mahasiswa dan masyarakat mendesak RUU Masyarakat Adat dengan harapan RUU ini bisa menjadi payung hukum bagi masyarakat adat agar hak mereka diakui dan dilindungi. Namun dengan kepentingan politik dan ekonomi yang berkelindan, hal itu masih menjadi pertanyaan besar kapan pemerintah akan memberi perhatian serius terhadap perlindungan masyarakat adat di Indonesia. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, saat mengalami asam lambung naik atau GERD, keluhan rasa tidak nyaman juga dirasakan pada bagian dada dan punggung. Apa sebenarnya hubungan antara GERD dengan nyeri punggung dan apakah semua orang bisa mengalami gejala ini? Berikut informasinya untuk Anda. GERD terjadi saat asam lambung naik ke kerongkongan akibat melemahnya katup esofagus bawah. Kondisi ini dapat menyebabkan iritasi dan peradangan yang memicu berbagai gejala, termasuk nyeri di bagian punggung. Menurut Ketua Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Unhas, Dr. Marhen Harjo M. Biomed PhD, hubungan antara GERD dan nyeri punggung terkait dengan sarafagus yang terdapat di sekitar kerongkongan dan lambung. Produksi HCl atau asam klorida yang terdapat di dalam lambung yang meningkat dan sangat banyak, berpotensi mendesak sfinkter kardiak sehingga bisa jebol. Sfinkter kardiak merupakan otot berbentuk cincin yang terletak di ujung kardiak, bagian atas lambung. Ia berfungsi untuk mencegah isi lambung kembali naik ke kerongkongan. Ya, jadi sebenarnya kalau secara normal ya, itu ada sphincter yang berada pada permukaan pada jalan masuknya ke lambung itu yang dinamakan sebagai sphincter kardiak ya. Jadi sebelum dari esofagus masuk, ketika makanan masuk itu langsung tertutup. Jadi tidak akan terjadi pembalikan ya. Jadi makanan yang sudah masuk yang bercampur dengan HCl tadi tidak bisa kembali lagi. Itu secara normal. Tapi kalau jumlahnya sangat banyak, nah ini mendesak sphincter tadi sehingga dia bisa jebol. Itu yang dinamakan sebagai reflux ya. Nah, apakah semua orang seperti itu? Saya kira Allah ini sudah mewariskan sphincter itu secara normal, sebenarnya aman ya. Nah, cuma kalau kita berlebih-lebihan, misalnya stres yang berlebihan menimbulkan aktivitas peningkatan HCl, kemudian makan yang banyak protein ya, sehingga proteinnya tinggi juga menimbulkan banyak HCl, dan aktivitas lain yang merangsang terjadinya peningkatan HCl lambung. Makanya dalam Islam itu diajarkan jangan makan yang berlebih-lebihan. Itu hikmahnya sebenarnya supaya lambung kita ini tidak bekerja terlalu berat sehingga menimbulkan HCl yang berlebihan yang kemungkinan terjadinya reflux. Jadi kalau kita makan secara biasa, normal ya, yang tidak membebani kerja daripada lambung, insya Allah aman, tidak akan mungkin terjadi GERD. Menurut Dr. Marhen, tidak semua penderita GERD mengalami gejala ini. Faktor seperti kondisi tubuh, pola hidup, dan sensitivitas saraf berperan dalam menentukan gejala yang muncul. Mereka yang lebih rentan mengalami nyeri punggung akibat GERD, terutama mereka yang memiliki postur tubuh yang buruk, sering berbaring setelah makan, atau menderita masalah otot dan tulang belakang. Selain itu, beberapa penderita GERD juga mengalami nyeri di leher dan bahu,
akibat ketegangan otot yang dipicu oleh refluks asam lambung yang berulang. Jika nyeri punggung berulang dan berlangsung lama, segera konsultasikan dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat dengan menjaga pola hidup sehat dan mengenali gejala sejak dini. Kita dapat mencegah komplikasi yang lebih serius. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Menawarkan konsep unik, Flavor Hive di Alexandria, Virginia jadi viral walau baru beroperasi setahun lalu. Namun menu fusion halal yang ditawarkan tak mengecewakan para pelanggan yang rela antri. Bahkan konsep food truck ini juga diikuti di beberapa negara seperti Mesir, Pakistan, juga Indonesia. What kind of meat do you have? You have chicken leg and beef. Can I have both? Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. Shihan Chowdhury adalah salah satu pemiliknya. It's called like the walking taco, and that concept has been around for a while. But it's usually like the restaurants, they have like the Latino Mexican restaurants, when they make their own tortilla, they have some leftover tortilla, and they just put it in a bag and put some meat on top of it. But in a food truck, number one, we don't make our own chips, and number two, we didn't want to house the chips because we don't have space in the food truck too. So then I thought, well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be. Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. Very good. I highly recommend. Sometimes the people bring the pizza. You can bring everything. You bring the pizza, you can bring your chips, you can bring your rice. Flavor Hive pun jadi viral. Tak hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara lain. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. Pembelinya tak hanya yang mencari makanan halal, dan mereka rela antri untuk mencicipi kuliner yang menjadi sensasi di media sosial ini. I like the food so far, the things I have tried. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. I love the food. I love the community. They're very nice, they're very funny, so I love being here, Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food truck-nya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.